Sekelompok penculik mengetahui bahwa polisi melacak koper yang berisi uang tebusan yang mereka ambil. Untuk mengecoh polisi, penculik membagi diri menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengambil uang tebusan dari kereta, sementara kelompok lainnya menahan seorang anak laki-laki sebagai sandera. Namun, rencana mereka terganggu ketika polisi menemukan kelompok pertama dan mengepung mereka di kereta. Sementara itu, seorang polisi korup bernama Chang Ho memberitahu kelompok yang menahan anak laki-laki tentang serangan polisi. Tetapi mereka tetap tenang karena mereka ahli dalam menghindari penegak hukum. Kelompok pertama di kereta berhasil mengelabui polisi dan melarikan diri. Setelah melarikan diri, para penculik kembali ke markas mereka, sebuah peternakan terpencil di dalam hutan. Di antara mereka ada Sok Tae, pemimpin yang menawan, Ki Tae, seorang pengemudi handal, Jin Song, seorang perencana, Bom Su, ahli senjata api, dan Dong Bom, seorang ahli bela diri. Tidak dapat mengamankan uang tebusan, mereka mempertimbangkan untuk membunuh anak laki-laki itu. Namun, Sok Tae memutuskan untuk menyelamatkan nyawa anak itu dan menugaskan Yung Ju, seorang wanita, untuk merawatnya. Berita tentang kegagalan polisi menangkap para penculik dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, menarik perhatian publik dan disebut sebagai kasus Goblin. Singkat cerita, 14 tahun kemudian, Sok Tae dan gengnya merampok sebuah rumah mewah di mana pemiliknya sedang dipijat oleh seorang tunanetra. Ketika pemiliknya melawan, mereka harus membunuhnya. Pemijat yang benar-benar tunanetra dibiarkan hidup dan mereka melarikan diri dengan barang curian mereka. Polisi segera menemukan perampokan itu dan mengejar mereka, namun mereka tertipu oleh Hua Yi, anggota geng Sok Tae. Hua Yi adalah anak yang dulu diculik oleh kelompok kriminal Sok Tae. Alih-alih pergi ke sekolah, dia dibesarkan secara unik dan belajar keterampilan dari 5 ayahnya. Menyamar sebagai seorang siswa, Hua Yi membantu Sok Tae dan gengnya menghindari polisi. Dalam perjalanan pulang, Hua Yi bertemu seorang gadis bernama Yu Kyung yang menanyakan namanya di sekolah. Namun, Hua Yi tetap diam dan hanya memberinya sebuah jeruk. Setelah kembali ke rumah, Hua Yi menerima pujian dari 5 ayahnya atas perannya yang sukses dalam operasi itu. Meskipun menjadi kriminal, Sok Tae dan gengnya memperlakukan Hua Yi dengan baik, menganggapnya sebagai anak mereka sendiri. Mereka tidak lagi menahan Yongju, mengakui perannya dalam merawat Hua Yi sejak kecil. Meskipun Hua Yi tidak mendapatkan pendidikan formal, 5 ayahnya mengajarkan berbagai keterampilan termasuk menembak. Selain itu, ia dilatih dalam aktivitas fisik, namun bakat tersembunyinya tetaplah melukis. Suatu hari, Jin Song menerima tugas dari polisi korup Chang Ho untuk membunuh seorang pendeta bernama In Hyung Taek. Ini karena pendeta menolak menjual propertinya kepada seorang pengusaha yang bernama Jin. Sementara itu, polisi yang menyelidiki perampokan geng Sok Tae terjebak karena satu-satunya saksi adalah seorang pria buta. Untuk memecahkan kebuntuan, seorang polisi bernama Jung Min dibawa untuk menginterogasi pria buta tersebut. Dalam pendekatan yang tidak konvensional, Jung Min menemukan petunjuk kecil mencium aroma yang mirip dengan tanaman kaktus yang membawanya untuk mencurigai Sok Tae dan gengnya yang menjalankan toko tanaman hias. Menyadari bahwa polisi memiliki petunjuk, Chang Ho bergegas untuk memperingatkan geng Sok Tae agar segera bertindak sebelum mereka ditangkap. Geng tersebut merencanakan kejahatan lain yang menandai keterlibatan awal Hua Yi di mana ia ditugaskan untuk membunuh seseorang untuk pertama kalinya. Sok Tae menugaskan Hua Yi untuk membunuh pria buta itu, namun karena gugup dan berhalusinasi tentang monster, tangan Hua Yi yang gemetar membuatnya tidak bisa. Tapi ternyata Sok Tae punya rencana B, di mana Ki Tae berhasil menculik pria buta itu dan membunuhnya. Sok Tae tidak ragu untuk menghukum Hua Yi atas kegagalannya dengan mengurungnya di basement. Dikenal dengan sikap kerasnya, Sok Tae menggunakan metode disiplin ketat untuk mendidik Hua Yi, menanamkan rasa takut pada pemuda itu. Setelah menyelesaikan masalah dengan pria buta, Sok Tae dan gengnya merencanakan pembunuhan In Hyung Taek dengan Chang Ho. Setelah menerima pembayaran di muka dan menemukan lokasi Yung Taek, mereka dengan cepat mengeksekusi pembunuhan tersebut, membawa Hua Yi karena perannya yang penting dalam rencana itu. Hua Yi menyusup ke kediaman Yung Taek
untuk memfasilitasi misi Soktek dan gengnya untuk membunuhnya. Di dalam, Huai menemukan foto lama seorang anak laki-laki yang mirip dengan dirinya saat kecil. Sementara itu, istri Yungtek yang merasakan kehadiran penyusup di rumahnya bersembunyi dan menghubungi suaminya untuk segera pulang. Huai menemukan tempat persembunyian istri Yungtek dan memutuskan untuk menyembunyikan keberadaannya dari Sokte dan gengnya. Singkat cerita, ketika Yungtek pulang, ia segera dianiaya oleh para penjahat itu. Sementara itu, istri Yungtek melarikan diri. Ini membuat Sokte marah dan menuntut Huai untuk membunuh Yungtek. Awalnya tangan Huai gemetar dan pistolnya bergetar, tapi setelah tembakan pertama, dia terus menembak seolah-olah kesurupan. Setelah eksekusi, Sokte dan krunya segera melarikan diri. Tak lama kemudian, Jungmin tiba di tempat kejadian untuk menyelidiki pembunuhan Yungtek dan menemukan sebuah petunjuk berupa payung yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh Huai. Melacak informasi tentang pembelian payung itu membawa Jungmin ke toko tanaman hias milik Jin Song. Sementara itu, Huai terlihat sangat terganggu dan gelisah setelah melakukan pembunuhan. Dia terpaku pada foto lama yang dia temukan di rumah Yungtek, merenungkan identitas dirinya. Ketika Yongju melihat foto itu, dia mengenali anak itu sebagai Huai, anak yang dia besarkan. Karena penasaran dengan masa lalunya, Huai diam-diam kembali ke rumah Yungtek untuk mencari petunjuk. Namun tiba-tiba istri Yungtek pulang. Huai bersembunyi di sebuah kamar di lantai atas. Di dalam, dia menemukan barang-barang seorang anak yang tertata rapi bersama dengan tumpukan surat kabar yang merinci penculikan seorang anak 14 tahun yang lalu. Dengan terkejut, Huai menyadari bahwa dia adalah anak yang diculik tersebut. Huai merasakan frustasi ketika menyadari bahwa dia tanpa sadar telah membunuh ayah kandungnya sendiri, yaitu In Hyung-taek. Sementara itu, ibunya yang hancur karena kematian suaminya mencoba untuk bunuh diri. Mengetahui niatnya, Huai bergegas untuk mencegahnya, tidak mau kehilangan satu-satunya keluarga yang dia kenal. Sokte dan gengnya bingung dengan hilangnya Huai. Ketika mereka sedang pergi, Huai menyelinap ke kantor Jin Song untuk mengkonfrontasinya tentang identitas aslinya sebagai anak Yungtek. Ketika Jin Song menolak mengungkapkan kebenaran, Huai membunuhnya. Di tempat lain, CEO Jin yang mengatur pembunuhan Yungtek mengetahui bahwa istri Yungtek masih hidup. Dia menugaskan anak buahnya Jiwon untuk menemukan solusi. Jiwon mendekati Chang Ho dan memaksa dia untuk memerintahkan pembunuhan istri Yungtek. Tak ada pilihan lain, Chang Ho menugaskan salah satu anak buahnya untuk melakukan pembunuhan di rumah sakit tempat ibu kandung Huai dirawat. Namun rencana itu bisa digagalkan oleh Huai. Menyadari bahwa dia harus menjaga ibunya selain balas dendam, Huai mempercayakan Yu Kyung untuk merawat ibunya sementara. Singkat cerita, Huai diam-diam menyusup ke tempat persembunyian Sokte dan gengnya untuk mencuri senjata. Namun tindakannya diketahui oleh Bomsu, menyebabkan pertarungan sengit. Dan di akhir pertempuran sengit itu, Huai berhasil melarikan diri dengan beberapa senjata dan perlengkapan. Sokte dan krunya mengejar, menghasilkan pengejaran yang menegangkan, yang berakhir dengan kendaraan mereka rusak dalam tabrakan yang keras, memungkinkan Huai untuk melarikan diri. Sementara itu, Jungmin menemukan petunjuk tentang penculikan Huai oleh Sokte dan gengnya 14 tahun yang lalu, dan berusaha menemukan anak yang disebut Huai itu. Malamnya, Sokte menerima telepon dari Huai yang mendesaknya untuk bertemu di lokasi penculikannya 14 tahun yang lalu. Sokte dan gengnya segera pergi ke sana, dan ternyata itu adalah jebakan yang dipasang oleh Huai. Huai sebelumnya telah memberitahu CEO Jin bahwa Sokte dan krunya memiliki informasi tentang istri Yungtek. Mendengar hal ini, CEO Jin memerintahkan Jiwon dan anak buahnya untuk menghadapi Sokte dan gengnya saat mereka berkumpul di tempat yang ditentukan. Huai segera menembak salah satu anak buah Jiwon yang sedang menggenggam handphone. Menimbulkan kekacauan di antara mereka, pertarungan sengit pun terjadi dan Sokte berhasil menang walaupun kehilangan Bomsu dan Donbom. Sementara itu, Kite yang tidak masuk ke dalam gedung menemukan lokasi Huai dan berusaha untuk membujuknya untuk menghentikan tindakannya. Huai sebenarnya tidak berniat untuk menyakiti Kite karena menganggapnya sebagai orang yang paling dekat dan yang paling penuh kasih sayang padanya. Namun tragedi ketika Kite secara tidak sengaja jatuh dari ketinggian dan meninggal.
Secara bersamaan, Soktae menerima kabar dari Chung Ho tentang keberadaan istri Yung Taek dan bergegas untuk menghabisinya. Hwa-yi yang masih berduka atas kematian Ki-tae menerima telepon dari Yu Kyung yang memberitahunya bahwa ibunya telah dipindahkan dari ruang perawatannya dan sedang dikejar oleh Chung Ho, dan dia sendiri sedang bersembunyi di kamar mandi. Mendengar hal ini, Hwa-yi bergegas ke rumah sakit untuk menyelamatkan ibunya dan Yu Kyung. Namun dalam perjalanan, Hwa-yi mengalami kecelakaan mobil. Sementara itu, Jung Min mendapatkan bukti penting mengenai kasus Goblin dan menemukan tempat persembunyian Soktae dan gengnya, di mana dia bertemu dengan Yongju yang mengungkapkan segalanya padanya. Sesampainya di tempat tujuan, Soktae dengan cepat menghabisi Chung Ho dan menuju ke kamar istri Yung Taek. Soktae mengacungkan senjatanya dan mengakui bahwa dia membentuk Hwa-yi menjadi seorang pembunuh, menyebut tindakannya adalah sebagai balas dendam terhadap Yung Taek. Soktae mengungkap masa lalu mereka bahwa dia, Yung Taek, Yongju, dan Ki-tae tumbuh bersama di panti asuhan. Soktae saat itu memiliki perasaan terhadap Yongjo, tetapi Yongjo lebih menyukai Yung Taek. Merasa tertolak, Soktae beralih menjadi seorang kriminal dan memperkos-kos Yongju, dan ternyata Soktae jugalah yang membuat In Hyung Tae pincang. Setelah mengungkap masa lalunya, Soktae membunuh istri In Hyung Tae. Sementara itu, meskipun terluka parah, Hwa-yi bergegas ke rumah sakit dan merasa sangat frustasi dan marah karena tidak bisa menyelamatkan ibunya. Di tempat lain, Jung Min mulai curiga terhadap keterlibatan Hwa-yi dengan geng Soktae dan berusaha melacaknya. Namun, Yongju didorong oleh naluri keibuannya, merasa terdorong untuk melindungi Hwa-yi, menganggapnya tidak bersalah dan hanya mengikuti perintah Soktae. Akhirnya, Yongju memukul Jung Min dari belakang. Tak lama kemudian, Soktae kembali ke rumah dan menyiksa Yongju karena masalah sepele. Beberapa saat kemudian, Hwa-yi tiba dan segera mengarahkan senjata kepada Soktae. Tak disangka, Jung Min sadar kembali dan juga mengarahkan senjatanya kepada Soktae, yang kemudian mengancam akan membunuh Yongju. Soktae akhirnya menembak Jung Min hingga tewas dan mengancam akan membunuh Yongju. Tidak mau kehilangan wanita yang dianggap sebagai ibu baginya, Hwa-yi berlutut dan memohon pada Soktae untuk tidak menyakitinya. Soktae mendekati Hwa-yi dan berjanji untuk melakukan apa saja untuknya mulai sekarang. Namun Hwa-yi hanya berpura-pura dan akhirnya membunuh Soktae yang mati dengan senyuman puas bahwa anaknya telah menjadi monster yang dia inginkan. Beberapa waktu kemudian, sebagai tanda terima kasih karena telah merawat ibunya untuk sementara, Hwa-yi memberi Yu Kyung sebuah kamera dan lukisan dirinya. Pada saat itu, Hwa-yi telah mengetahui bahwa CEO Jin adalah dalang dari segalanya. Dalam sebuah pertemuan besar, Hwa-yi dengan segera menembak kepala CEO tersebut. Lalu Hwa-yi mengunjungi Yongju dan dia tersenyum padanya. Film ini seakan-akan mengatakan kepada kita bahwa menjadi monster bisa membuatmu benar-benar menjadi monster. Jadi lebih baik berpura-pura menjadi superhero. Siapa tahu benar-benar menjadi superhero. Terima kasih telah menonton dan salam olahraga.